Andra adalah petugas kebersihan hotel tua bernama Hotel Kencana Indah, sebuah bangunan peninggalan Belanda di lereng Pegunungan Dieng. Hotel itu sudah lama tak ramai tamu. Sebagian besar kamar terkunci, catnya mengelupas, dan lampu koridor sering berkelip seperti sekarat. Suatu sore, manajer hotel, Pak Bram, memanggil Andra. Mulai malam ini, kamar nomor 7 akan ditempati tamu istimewa, katanya. Tolong bersihkan dan siapkan air panas. Tapi ingat, jangan buka kamar itu. Setelah jam 10 malam, Andra mengernyit. Kenapa, Pak? Pak? Pak Bram menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Karena tamu di kamar 7 tidak suka diganggu, bahkan kalau sudah tak bernapas. Andra mengira itu hanya lelucon orang tua. Tapi saat ia membuka kamar nomor 7 sore itu, hawa dingin langsung menyergap. Dingin seperti udara dari lemari mayat. Kamar itu tampak seperti kamar biasa. Ranjang besar dengan sprei putih, lemari kayu, dan jendela menghadap ke lembah berkabut. Tapi dinding di atas kepala ranjang terdapat bekas tangan yang tercetak di cat dinding, seolah seseorang menyentuhnya dengan jari berlumur arang. Andra menyapu debu, mengganti spray, lalu menyalakan lampu meja. Lampunya redup, tapi cukup menerangi bingkai foto kecil di nakas. Seorang perempuan muda bergaun putih tersenyum. Namanya Laras, tertulis di bawah foto. Saat Andra menutup tirai, angin tiba-tiba berhembus dari arah jendela yang terkunci. Lampu bergoyang dari kaca jendela. Andra sempat melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Padahal ia sendirian. Ia berbalik cepat. Kosong. Tapi di meja, bingkai foto Laras terjatuh sendiri. Dan di baliknya ada tulisan pudar dengan tinta merah. Jangan bangunkan aku. Pukul 22,15 saat hujan turun deras. Andra sedang mengepel lantai lorong. Dari kamar nomor 7 terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang bernyanyi. Lagu itu asing, tetapi nadanya sendu, lirih, seperti suara dari masa lampau. Andra mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Permisi, semuanya baik-baik saja, Bu. Tak ada jawaban, namun suara nyanyian berhenti, digantikan suara ketukan jari di kayu, ritmis, lambat. Ketukan itu berhenti tepat saat ia mengetuk balik. Andra menelan ludah dan berjalan pergi. Tapi begitu sampai di ujung koridor, dari balik pintu kamar 7 terdengar suara lirih. Andra, sudah malam. Jangan pergi dulu. Itu suara perempuan muda. Andra menoleh perlahan. Bagaimana bisa dia tahu namanya? Keesokan paginya, Andra menceritakan kejadian itu kepada Pak Bram. Wajah manajer tua itu langsung berubah pucat. Jangan sebut nama itu di depan kamar 7, katanya dengan nada panik. Andra terdiam. Nama siapa, Pak? Pak Bram menarik napas panjang. 30 tahun lalu, hotel ini punya penyanyi tetap bernama Laras. Dia tinggal di kamar 7. Malam terakhir sebelum hotel ditutup karena kebakaran, dia ditemukan tewas gantung diri
di kamar itu. Tapi tubuhnya tak pernah diambil keluarga. Sejak itu, setiap kali kamar 7 ditempati, tamunya selalu hilang sebelum pagi. Andra menelan ludah. Jadi, siapa tamu malam ini? Pak Bram menatapnya lama. Tidak ada. Aku tidak menerima reservasi siapapun. Kamar 7 seharusnya kosong. Malam berikutnya, listrik padam total. Andra berjaga di resepsionis, hanya ditemani lampu minyak. Namun dari lantai atas terdengar suara langkah kaki, perlahan tapi jelas, menuju tangga. Ia menyorotkan senter. Di ujung koridor terlihat sosok perempuan bergaun putih basah, rambut panjang menutupi wajahnya, berjalan perlahan sambil bersenandung. Suaranya sama seperti malam sebelumnya. Andra membeku. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar 7. Sosok itu menoleh ke arahnya, dan di bawah sinar senter wajahnya tampak seperti topeng retak penuh jelaga. "Kau datang untuk mendengarku, kan?" katanya dengan suara bergema. "Kau yang terakhir belum ikut bernyanyi." Seketika pintu kamar 7 terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara gamelan tua berdentang sendiri, diiringi suara bisikan banyak orang. Andra mencoba lari, tapi udara di lorong mendadak berat seperti air. Kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat, menatap matanya dari jarak 1 jengkal. "Sekarang giliranmu, Andra." Andra terbangun pagi harinya di atas ranjang kamar 7. Bajunya basah oleh air hujan. Kepalanya berdengung. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa kaku. Di sekelilingnya, selusin foto tergantung di dinding. Semuanya menampilkan wajah orang-orang berbeda. Dengan satu kesamaan, mata mereka hitam sepenuhnya, dan di bawahnya tertulis tanggal kematian. Di bingkai paling tengah ada foto dirinya sendiri. Tanggalnya hari ini. Lampu meja menyala, dan di dalam pantulan kaca Andra melihat Laras berdiri di belakangnya. Ia tersenyum. "Kau sudah jadi bagian dari lagu ini, Andra." Lalu ruangan itu kembali gelap, dan suara gamelan menggema lagi dari dalam tubuhnya sendiri. Seminggu kemudian, polisi datang setelah menerima laporan warga tentang suara nyanyian dari Hotel Kencana Indah yang sudah lama kosong. Mereka menemukan kamar 7 terkunci dari dalam. Saat pintu didobrak, kamar itu kosong, kecuali satu foto baru di dinding. Andra tersenyum pucat, berdiri di sebelah perempuan bergaun putih. Di bawah foto itu tertulis, "Tamu terakhir telah bernyanyi." Dan sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang yang melintas di depan hotel bersumpah mendengar suara gamelan pelan, diiringi nyanyian lembut dari lantai atas. "Tidurlah, tamu terakhir." Lagu ini belum selesai.